Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Nasional KPS dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendalam. Apakah kalian pernah merasa waktu 24 jam yang kalian dapat dalam sehari itu tidak pernah cukup? Apakah tugas penumpuk, target kalian terasa jauh, dan mimpi-mimpi kalian seolah hanya menjadi hayalan belaka? Jika iya, maka hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berefleksi. Bukan tentang kurangnya waktu, tetapi tentang bagaimana kita mengelola waktu dan diri kita sendiri. Inti dari itu semua bisa terkandung dalam satu kata ajaib, yaitu disiplin. Seringkali kata disiplin dianggap menyeramkan. Ia digambarkan sebagai penjaga yang galak, sebuah rantai aturan yang membelenggu kebebasan kita, dan lain-lain. Ini adalah persepsi yang keliru, hadirin sekalian. Sesungguhnya, disiplin adalah bentuk tertinggi dari mencintai dirimu sendiri. Disiplin adalah keputusan kita untuk menderita sedikit hari ini untuk kebahagiaan yang jauh lebih besar di masa depan. Disiplin adalah memilih belajar 1 jam lebih lama untuk ujian yang sukses. Disiplin adalah memilih bangun pagi untuk olahraga demi tubuh yang sehat 10 tahun yang mendatang. Jangan pernah meremehkan kekuatan disiplin yang kecil dan konsisten. Jika sebuah pesawat yang lepas landas dari Jakarta ke Singapura, jika hanya mengubah arahnya 1 derajat saja dari jalur awalnya, ia akan mendarat di tempat yang sama sekali berbeda. Begitu pula dengan hidup kita. Contoh, disiplin membaca 10 halaman buku sehari dalam setahun. Berarti Anda telah menuntaskan 3.650 halaman buku, setara dengan puluhan buku. Lalu, disiplin menabung 10.000 sehari, maka dalam setahun Anda akan mengumpulkan 3,6 juta rupiah. Disiplin berlari 15 menit sehari dalam sebulan, stamina dan kesehatan Anda akan berubah drastis. Nah, contoh-contoh tadi adalah contoh dari keajaiban disiplin. Ia mengubah potensi yang biasa-biasa saja menjadi hasil yang luar biasa. Itu adalah pembeda utama antara mereka yang hanya bermimpi dan mereka yang benar-benar meraih mimpinya. Pada akhirnya, disiplin bukan hanya tentang pencapaian materi, ia adalah fondasi karakter. Seseorang yang disiplin akan tumbuh menjadi pribadi yang dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan memiliki integritas di dunia kerja, di masyarakat, dan dalam keluarga. Karakter inilah yang lebih dihargai daripada sekadar nilai akademis semata. Hadirin yang saya banggakan, jadi kesimpulannya jelas. Disiplin bukanlah musuh yang mengekang kita, tetapi sahabat yang membebaskan kita dari penderitaan. Ia membebaskan kita dari penyesalan, dari rasa takut gagal, dan dari belenggu kemalasan kita. Maka oleh karena itu, mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Mulai dari merapikan tempat tidur di pagi hari, mulai dari mengerjakan tugas tepat waktu, dan dari mengatur jadwal harian dengan bijak. Jangan tunggu besok. Disiplin dimulai bukan dari niat yang besar, tapi dari aksi kecil yang kita lakukan hari ini juga. Marilah kita jadikan disiplin sebagai nafas dalam setiap langkah kita. Karena dengan disiplin, kita bukan hanya mengejar kesuksesan, tetapi kita membangun legasi, warisan tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya, hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Salam disiplin untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.